pada video kali ini kami dari kelompok 1 dengan mata kuliah pengantar fisika modern dengan dosen pengampu Bapak Dr. Febrianto MPD. Dengan saya sendiri Fahri Razal dengan NIM 2123158 beserta rekan saya. Saya Jatnatul Aini dengan NIM 212311070. Saya Nola Afriani NIM 2123118. Saya Dea Febriani dengan NIM 2123106. Dan saya Sukma Fitriani dengan NIM 2123136. Serta saya Sinta dengan NIM 2123134. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan alat peraga pada percobaan Michelson-Morley. Selamat menyaksikan. Eksperimen Michelson-Morley adalah eksperimen yang dirancang untuk menguji kecepatan cahaya yang pertama kali dilakukan pada tahun 1887 oleh Albert L. Michelson dan Edward W. Morley. Alasan dilakukan percobaan ini yaitu untuk mencari bukti adanya ether, medium yang dianggap sebagai medium transmisi pada gelombang cahaya, yang mana mereka ingin mengukur perubahan kecepatan cahaya saat bumi bergerak melalui ether. Percobaan Michelson-Morley ini memiliki tujuan yaitu untuk membuktikan keberadaan ether, sesuatu yang diduga sebagai medium cahaya untuk merambat. Nah, selanjutnya yaitu sifat-sifat cermin dalam fisika. Yang mana sifat-sifat cermin yang pertama yaitu refleksi. Refleksi cahaya oleh cermin dijelaskan pada hukum refleksi yang menghubungkan sudut datang dengan sudut pantul. Yang kedua, permukaan halus dan kekilatan. Yang mana dalam fisika optika geometris menjelaskan bahwa permukaan cermin yang halus dapat meningkatkan reflektivitas dan kekilatan. Yang ketiga yaitu fokus dan pembentukan gambar. Yang mana sifat pembentukan gambar dari cermin dapat dijelaskan menggunakan hukum pembiasan cahaya, memahami bagaimana cahaya fokus pada titik tertentu. Nah, yang terakhir yaitu interferensi dan cacat permukaan. Yang mana dalam analisis fisika, interferensi cahaya dan cacat permukaan dapat mempengaruhi kualitas dari refleksi cermin. Nah,
selanjutnya yaitu perbedaan sifat kaca dan cermin datar. Sifat kaca dan cermin datar berbeda dalam fungsi dan karakteristiknya. Kaca biasanya bersifat transparan, memungkinkan cahaya untuk melewati dan memberikan visibilitas. Sementara cermin datar memiliki lapisan reflektif dan memantulkan cahaya, sehingga menciptakan pantulan gambar. Pada percobaan Nicholson dan Morley ini, dia menggunakan 2 cermin dan kaca setengah cermin. Nah, di mana kaca setengah cermin itu diletakkan di tengah-tengah dengan sudut 45 derajat. Nah, kaca setengah cermin ini digunakan untuk memantulkan dan memberikan cahaya. Nah, cara atau mekanisme percobaan itu yaitu dengan 2 kegiatan. Yang pertama, kegiatan pertama itu ketika cahaya diteruskan ke kaca setengah cermin, kemudian kaca setengah cermin ini akan meneruskan cahaya tersebut ke cermin pertama. Kemudian cahaya yang ditangkap oleh cermin yang pertama ini akan dipantulkan kembali ke kaca setengah cermin. Kemudian kaca setengah cermin akan memantulkan kembali atau meneruskan kembali cahaya tersebut pada pengamat. Nah, sedangkan kegiatan yang kedua, yaitu kegiatan kedua ini dilakukan dengan cara ketika cahaya ditembakkan ke kaca setengah cermin, kemudian kaca setengah cermin akan memantulkan cahaya ke cermin yang kedua. Nah, cermin yang kedua ini akan memantulkan kembali cahaya yang ditangkap ke kaca setengah cermin. Kemudian kaca setengah cermin akan meneruskan kembali cahaya yang ditangkap itu pada pengamat. Nah, selanjutnya Nicholson Morley ini menambahi hipotesis mereka atau hipotesa mereka dengan medium mereka dengan ether. Nah, dari hipotesa tersebut dapat dinyatakan bahwa ether itu ada dan menjadi medium perambatan cahaya serta mempengaruhi cepat rambatnya. Nah, yang dimaksud di sini adalah kedua cahaya tidak dapat menempuh reseptor pada waktu yang sama sehingga akan terlihat titik hitam pada reseptor. Akan tetapi setelah dicoba berulang kali atau berulang-ulang dengan menggeserkan letak sumber cahaya, tidak tampak titik hitam pada reseptor tersebut. Nah, hal ini membantah bahwa hipotesa Nicholson-Morley ini tentang keberadaan ether yang mempengaruhi cepat rambat cahaya. Nah, dengan kata lain, mereka menyimpulkan bahwa keberadaan ether itu tidaklah benar. Cepat rambat cahaya adalah sama untuk semua arah dan tidak bergantung dari mana cahaya itu ditembakkan. Sehingga kecepatan cahaya merupakan besaran mutlak yang tidak bergantung kepada kerangka inersia. Seperti yang kita tahu bahwa cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang mana cahaya tidak membutuhkan medium untuk merambat. Nah, demikianlah penjelasan mengenai percobaan Nicholson dan Morley. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dadah.